名字越已经透支，意识也开始模糊。这次 B 级考验的主考官，接下来由我。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 419 sampai 420 atau episode 445 sampai 446. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. 完美级。 Pada episode sebelumnya, Lu Feng yang bersiap melakukan serangan balasan, dan mencoba memerintahkan Alina, Ratu Serangga untuk mengeluarkan pasukannya untuk melawan ras otomat. Coba dan ikat prajurit serangga, itu tidak akan berhasil. Jutaan Raja Serangga dapat secara instan mengirimkan daya yang lebih dari 100 kali dari seorang kaisar. Aku paling banyak hanya dapat mengikat hingga 10.000 dari mereka, namun ini memiliki efek kecil pada jutaan tentara yang kuat. Langkah ini tidak berguna, mengikat sarang induk itu, dan membunuh ratu. 81 dewa sebagian besar menggunakan energi mereka, dan mereka masih memulihkannya. Kaisar sayap perak tercela sebenarnya menggunakan kedua sayap untuk membungkus sarangnya. Qi Weika berdiri di ruang kontrolnya, matanya dipenuhi kekhawatiran saat dia langsung memikirkan banyak pilihan. Dia menyadari hanya ada satu cara, melepaskan lebih dari 8 juta robot otomat untuk bertarung dengan raja-raja penguasa sektor, yang mungkin efektif. Namun hanya waktu yang dibutuhkan untuk melepaskan robot sudah cukup bagi tentara untuk menyerang beberapa kali. Meskipun solusi ini bagus, itu tidak cukup cepat. Pilihanku sekarang hanya bisa menyerah, aku hanya bisa menyerah, dan menyaksikan Kaisar Sayap Perak melarikan diri. Dia membuat keputusan dengan enggan. Kaisar Sayap Perak, kamu beruntung kali ini. Dan manusia tercela itu, kamu juga beruntung. Mungkin terlihat seperti waktu yang lama. Sebenarnya, saat jutaan Raja Serangga lapis baja harimau muncul, mereka sudah mulai melepaskan serangan mereka. Targetnya adalah, ruang ungu ini bukan ruang ungu sejati. Itu hanyalah sebuah domain ruang angkasa yang terbentuk dari sejumlah besar energi. Binatang bertanduk emas bisa dengan mudah merasakan 9 titik energi dalam ruang ungu, mereka hanyalah 9 piramida. Seketika itu juga, 1 juta sinar cahaya ditembakkan, dan mereka langsung menembus ruang ungu. Setiap sinar cahaya adalah kekuatan penuh dari Raja Serangga. Jutaan dari mereka bergabung sudah cukup untuk membuat bahkan seorang kaisar sejati mengubah ekspresinya. Terhadap kekuatan kasar murni seperti itu, orang hanya bisa mengelak. Bahkan binatang bertanduk emas dengan sayap sawu dan baju besi jenderal, tubuhnya akan hancur jika mencoba mempertahankannya. 1 juta sinar cahaya berkumpul di satu tempat. Tidak ada satu balok pun dengan kesalahan apapun, dan semuanya secara akurat berkumpul bersama. Jika itu adalah sejuta penguasa sektor dari setiap kelompok manusia, bahkan melatih puluhan juta kali, tidak akan menghasilkan tembakan yang berhasil. Ini adalah keuntungan dari klan serangga. Berkumpul di satu tempat, titik yang sangat kecil, seluruh ruang ungu itu sunyi, berbicara secara akurat itu adalah hilangnya suara. Bahkan tanah dan langit menghilang, hanya menyisakan titik cahaya kecil yang terbentuk dari jutaan laser yang berkumpul bersama. Mungkin sepertinya banyak waktu telah berlalu, tetapi sebenarnya, itu hanya sesaat sebelum titik cahaya kecil itu meletus. Seketika, tanah dan langit bergemuruh saat dunia yang sunyi dilemparkan ke dalam kekacauan. Sebuah lubang besar merobek dalam jarak 10 juta kilometer, saat bentuk ruang yang tak terhitung jumlahnya melaju dengan liar. Runtuhnya ruang besar bahkan menyebabkan Qi Weika yang berada di kejauhan, merasakan getarannya. Alina, kalian semua kembali. Binatang itu segera mengumpulkan semua serangga ke dalam dunia internalnya segera setelah melepaskan serangan mereka. Setelah itu, ledakan besar itu bergelombang. Binatang itu menutup sayapnya, ledakan yang terjadi sejauh 100.000 km bergetar. Kekuatan yang melemah setelah sayap sawu dan baju besi umum masih cukup untuk membuat binatang itu memuntahkan darah. Mengerikan. Bahkan dengan sayap sawu dan baju besi jenderal, aku masih sangat terpukul oleh ledakan dari jarak 100.000 km.
Jika seseorang terkena langsung oleh ini, bahkan seorang kaisar puncak dengan tubuh abadi akan merasa sulit untuk bertahan hidup. Meskipun Luo Feng sudah lama mengetahui kekuatan ini, melihatnya secara pribadi dan merasakan getaran-getaran yang membuatnya kaget. Piramida itu, binatang buas itu berbalik dengan cepat. Di kejauhan, piramida telah robek terbuka. Binatang itu mengepakkan sayapnya, dan kemudian langsung menuju piramida. Jutaan kilometer jauhnya, Ciweika tidak akan terluka karena jaraknya masih terlalu jauh. Kemudian dasar dari 9 negara Dewa Absolutku. Melalui pemindai, dia dengan mudah melihat piramida. Itu mengenai wajah pada jarak dekat, maka itu akan hancur dan terbelah. Piramida yang mampu menahan serangan Kaisar Puncak, di bawah serangan gabungan dari sejuta Raja Serangga. Meskipun berhasil menghindar pada saat terakhir, jarak kecil itu tidak banyak berpengaruh. Dan serangan gabungan dengan ledakan di area lebih dari 1000 km itu sangat kuat. Piramida itu hancur, Tuan. Fondasi kapal rusak berat, namun kabin intinya masih baik-baik saja, AI dari kapal piramida yang terbelah itu melaporkan. Meskipun kapal itu rusak parah, AI-nya masih tidak rusak. Peralatan penting di dalam kapal yang digunakan untuk membuat negara dewa juga baik-baik saja. Ini adalah sesuatu yang telah dibangun oleh Tuan Ciweika, karenanya itu sangatlah dilindungi. Itu benar-benar tidak rusak. Itu bagus. Ciweika menghela nafas lega. Master, kapal tidak lagi bisa terbang, sistem pergerakannya benar-benar hilang, ucap AI yang melaporkan. Aku akan membiarkan seorang dewa menjemputmu. Dia mengungkapkan ekspresi santai, setelah itu tumbuh cemberut saat dia meraung, Kaisar Sayap Perak. Pemindai menunjukkan, Kaisar Sayap Perak mengepakkan sayapnya, menggunakan kecepatannya yang menakutkan untuk langsung berlari ke piramida yang rusak. Binatang itu mencapai kapal, saat matanya dipenuhi kegembiraan. Ini adalah bagian penting untuk membentuk 9 negara Dewa Absolut. Meskipun 8 piramida lainnya masih dalam kondisi sempurna, akan sangat sulit untuk mendapatkannya, namun yang ini. Kumpulkan. Binatang itu mencoba mengumpulkannya ke dalam cincin dunianya. Dengan pemindaian energi dunianya, ia menemukan bahwa AI di dalam kapal masih belum hancur. Itu mengendalikan mekanisme pertahanan kapal untuk melawan. Alina, gunakan 10.000 Raja Tombak Bayangan untuk menghancurkan sistem kendali kapal. Baik Tuan. Seketika itu juga 10.000 bayangan kurus seperti serdadu, bergerak dengan cepat, bergegas menuju ke kapal yang hancur. Meskipun mereka tampak kurus dan lemah, mereka adalah raja. Sangat mudah untuk mengendalikan hanya 10.000 dari mereka, sarang induknya bahkan tidak perlu menunjukkan dirinya. Karenanya, ia hanya mengirimkan 10.000 bit kesadaran lemah ke setiap serangga. Piramida itu bergemuruh di dalamnya, dengan banyak kemampuannya telah dinonaktifkan dari sebelumnya, ia tidak bisa menolak. Kaisar Sayap Perak, sebuah lolongan mengamuk di telinga binatang itu, melirik ke kejauhan. 81 dewa bergegas dengan marah, dan mereka semua sangat marah. Jelas bahwa mereka ingin mengambil piramida ini darinya. Tuan, perintah Tuan sudah dilaksanakan. Kerja bagus. Binatang bertanduk emas dengan cepat mengumpulkan kapal yang rusak bersama dengan 10.000 Raja Serangga Tombak Bayangan ke cincin dunianya. Bajingan, prajurit otomat Ciweika menghancurkan papan kendali di depannya saat dia melihat semuanya dengan jelas melalui pemindaian. Sistem kontrol kapal telah rusak 73%. Sebuah suara bergema di dalam ruangan. Diam, teriak Ciweika mengutuk. Setelah itu dia menatap layar di lengannya dan menggertakkan giginya. Kapal pondasi aku, kapal pondasi aku. Kaisar Sayap Perak tercela, Kaisar Sayap Perak tercela. 9 kapal piramida adalah harta paling penting. Pertama, 9 juta robot F9 ada di dalam kapal, dan setiap satu kapal memiliki satu robot logam kelas G yang menggunakan cincin dunia, untuk membawa 1 juta tentara robot. Dengan pukulan itu sebelumnya, kapal itu hancur dan terbelah. Pada saat itu, robot logam kelas G ini langsung hancur intinya. Cincin tentara robot berada di urutan kedua. Yang paling penting adalah, setiap inti kapal memiliki peralatan yang digunakan untuk 9 negara Dewa Absolut. Hanya ketika 9 dari mereka digabungkan, apakah itu akan dapat sepenuhnya membentuk negara dewa? Saat salah satu dari mereka pergi, mustahil untuk membentuknya. Dan peralatan ini sangat mahal, itu adalah asetnya yang paling penting. Binatang bertanduk emas merasa bebas saat menyimpan piramida. Setelah dirugikan begitu lama, itu adalah kesempatannya untuk melawan.
Kaisar sayap perak. 81 dewa berpisah dan melayang melihat binatang itu. Melolong. Binatang itu melolong. Tanpa ruang ungu itu, kamu bahkan tidak bisa mengisi kembali energimu, dan kamu tidak bisa melepaskan serangan gabunganmu. Kamu bahkan tidak memiliki helai benang ungu untuk mengikat aku. Tanpa metode yang tersisa, kamu tidak akan mengancam aku. Kemudian dia mengepakkan sayapnya. Binatang itu segera menghempaskan 3 dewa. Dengan sayap sawu, ketiga dewa itu terlempar sangat jauh. Logam kelas G memang sangat kuat. Aku tidak bisa berurusan denganmu sekarang, kata dewa tertinggi. Namun Kaisar sayap perak, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan, binatang itu bertanya. Selama kamu mengembalikan kapal yang rusak kepadaku, aku bersedia memberimu harta bernilai 1 miliar elemen campuran, ucap dewa tertinggi berbicara. Nilai kapal yang rusak jauh melebihi 1 miliar elemen campuran, jawab si binatang buas. Tidak, teriak dewa tertinggi dengan pisau besar di punggungnya menggelengkan kepalanya. Ini sangat penting bagi aku, tetapi bagi seorang manusia, kamu hanya akan mendapatkan 1 bagian dari 9 yang digunakan untuk menjadikan 9 negara dewa mutlak, tidak ada gunanya seperti itu. Bahkan jika kamu menjualnya, kamu tidak akan bisa menjualnya dengan 1 miliar. Hanya aku yang mau menjualnya dengan harga tinggi. 9 juta pasukan otomat hanya bernilai 1 miliar elemen campuran. Binatang itu berkata, 81 dewa mungkin hanya bernilai sekitar 10 miliar elemen campuran. Dan hal yang paling berharga tentang 9 negara dewa mutlak adalah, kamu benar-benar berpikir aku sebodoh itu. Dengan kepakan sayapnya, ia terbang jauh. Kita bisa membahas ini. Dewa tertinggi segera memanggil, aku tidak akan menjual harta kepada musuh. Terlebih lagi, aku memiliki jalur aku untuk berurusan dengan harta. Seperti teman aliansi manusia aku, ada banyak pejuang yang kuat di sana, peralatan otomat yang berharga pasti akan menarik banyak pejuang. Binatang itu mengepakkan sayapnya dan pergi jauh. Di langit yang luas, seberkas cahaya perak melintas. Binatang bertanduk emas itu terbang dekat dengan kecepatan cahaya. Sayang sekali bahwa ke-9 piramida itu sangat jauh terpisah. Karena aku mendapatkan yang rusak, yang lain tidak akan bisa menangkap aku bahkan dengan kecepatan maksimal mereka. Luo Feng merasakan cubitan untuk prajurit otomat yang baru saja kehilangan harta yang sangat besar. Ke-9 piramida itu sangat berharga. Dia mendapat 3 miliar poin ketika dia melewati wilayah primal domain penguasa Gunung Langit. Dia memperkirakan bahwa kapal piramida ini akan bernilai cukup sedikit juga. Hadiah seperti itu tentu saja merupakan sebuah berkah baginya. Gumam Luo Feng berseru. Sebenarnya, jika itu bukan untuk raja-raja serangga sektor yang merobek-robek kapal ini, bahkan jika binatang bertanduk emas bisa mengejar kapal, itu tidak akan mampu menerobos. Saat terbang, Luo Feng merenungkan pertempuran dari sebelumnya. Dari awal hingga akhir, ia tidak pernah melakukan kesalahan, namun itu sangat sulit. Pertama, pemindainya tidak semaju lawannya. Oleh karena itu memungkinkan lawannya untuk mendapatkan keuntungan. Terhadap 9 juta robot di sekitarnya, dia tidak punya cara lain selain membiarkan makhluk bertanduk emas muncul. Dan sementara binatang itu melakukan perlawanan, mudah untuk mendapatkan 100-an ribu robot untuk memaksa lawan untuk menggunakan kartu asnya, 9 negara dewa absolut. Saat negara dewa dilepaskan, terutama dengan benang ungu yang tak terhitung jumlahnya mengikatnya, itu membuat binatang itu kehilangan keuntungan terbesar dari kecepatan, memungkinkannya untuk diserang oleh 81 dewa berulang-ulang. Untungnya sayap sawu memiliki pertahanan yang luar biasa. Itu akhirnya memiliki kesempatan ketika 81 dewa mengisi kembali energi mereka, untuk secara instan melepaskan 1 juta tentara sektor. Tampaknya bijaksana. Untungnya aku bertahan sampai saat terakhir sebelum akhirnya menggunakan pasukan serangga. Jika aku menggunakannya dari awal, apakah itu 9 juta robot F9 atau 81 dewa, aku akan kalah. Serangan gabungan dari pasukan serangga sangat kuat, tetapi pertahanan mereka terlalu lemah. Secara keseluruhan, alasan aku tidak beruntung terutama karena pemindai aku. Tanpa itu, aku tidak dapat mendeteksi gerakannya, dan diseret oleh permainannya. Jika pemindai aku lebih maju daripada miliknya, aku tidak akan disergap. Aku akan mendeteksi dia sejak lama, bahkan tidak membiarkannya mendeteksi aku. Luo Feng berseru. Tragedi itu, bahkan sampai sekarang, aku masih belum tahu di mana tubuh aslinya. Luo Feng dan Chi Weika keduanya memiliki kartu as mereka. Chi Weika sendiri lemah,
dia mengandalkan peralatan dan tekniknya, dan lain-lain. Luo Feng lebih kuat, dia kehilangan memiliki pemindai Lucier, memungkinkan musuhnya untuk mengontrol aliran pertempuran. Jika dia memiliki pemindai yang lebih baik, dia akan bisa mendekati secara diam-diam dan membiarkan sejuta pasukan tuannya di sektor serangga menghancurkan kapal musuh utama, membunuh prajurit otomat itu. Luo Feng akan mendapat banyak dari itu, dan itu akan dengan santai. Pemindai, Luo Feng merefleksikan pentingnya pemindai yang baik. Pertempuran ini telah memaksanya ke tepi hanya karena satu fakta itu. Binatang bertanduk emas melirik ke belakang sedikit, itu memiliki naluri bahwa prajurit otomat masih mengikutinya. Dia mungkin belum menyerah, dia sangat mungkin mengikutiku dari kejauhan. Sepertinya benar, dia kehilangan begitu banyak, terutama bagian penting dari perangkat negaranya, bagaimana dia bisa membiarkan aku pergi. Dia pasti mengikuti aku dan memikirkan cara untuk mendapatkannya kembali. Apa yang aku lakukan? Luo Feng merenung, membenci kenyataan bahwa dia tidak memiliki pemindai yang lebih baik. Apakah aku membiarkannya mengikutiku? Dia jelas memiliki beberapa latar belakang. Dia pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan kembali kapal yang rusak, jika aku terus membiarkannya mengikuti. Itu seperti memiliki bom waktu yang berdetak di sebelah aku. Meskipun aku tidak akan terlalu peduli pada awalnya, aku harus mengeluarkan uang. Luo Feng membuat keputusan, dugaannya benar, 300 juta kilometer jauhnya, sebuah kapal mengikuti. Di dalam ruang kontrol, Qi Weika duduk di kursinya, dan ekspresinya pucat. Melihat binatang perak di layarnya, dia mengertakkan giginya. Kaisar sayap perak, aku tidak bisa melewatkan satu pun dari 9 kapalku. Aku membutuhkan ke-9 piramida, untuk tetap dapat menggunakan 9 negara dewa absolut. Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Kamu pasti bermimpi, ucap Qi Weika yang menggurut dengan kesal. Awalnya aku tidak ingin menghabiskan banyak uang untuk membunuhmu. Membunuh seorang kaisar terlalu mahal. Namun, kamu mengambil sebuah kapal dari 9 piramida yang telah dibuat tuanku, kamu memaksaku. Mata Qi Weika dipenuhi kegilaan. Tunggu saja kematianmu. Dia telah mengirim seutas kesadarannya ke jagat maya. Ini adalah dunia maya yang dibuat oleh ras otomat dalam perang wilayah luar. Kemudian Xin pun berpindah ke dunia virtual. Dia berdiri di depan layar. Setelah beberapa saat, bayangan hitam muncul. Ini adalah bentuk kehidupan 2 meter tinggi dan lebar 1 meter. Meskipun ditutupi oleh sisik, namun sisik yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya memiliki pandangan pada mereka. Mengaburkan mata, dan itu sangat menakutkan. Di atas kepalanya ada mata emas besar, energi kuat tak berbentuk muncul dari layar. Jika Luo Feng melihatnya, dia akan bisa langsung mengatakan bahwa ini adalah ras yang kuat dari alam semesta, ras 1000 mata, jumlahnya sangat sedikit tetapi sangat kuat. Mereka dianggap sebagai salah satu ras yang lebih kuat di alam semesta, namun para pejuang mereka harus bergabung dengan salah satu dari 4 kubu, untuk mendapatkan hak untuk memasuki perang wilayah luar. Pertempuran adalah cara terbaik untuk melatih prajurit. Seorang pejuang sejati tidak akan takut berperang, terus-menerus memberi dirinya tekanan untuk menjadi lebih kuat. Momobu, Qi Weika sangat hormat. Qi Weika tersayang, ras 1000 mata itu tersenyum, mata di tubuhnya tampak ramah, tetapi menjijikkan. Kamu harus tahu bahwa aku saat ini di Menara Bintang, itu adalah tempat yang sangat berbahaya, karenanya aku tidak bisa terganggu. Tetap saja, kamu telah memilih untuk menghubungi aku meskipun keadaannya seperti ini. Cepatlah bicara, ada apa? Seperti ini, Qi Weika dengan cepat menjelaskan, sedikit mengubah beberapa detail, tetapi inti masalahnya masih sama. Apa yang ingin aku lakukan, adalah membunuh Kaisar Sayap Perak dan mengambil kembali senjataku. Ah, Kaisar Sayap Perak dari perkemahan manusia. Momobu berkata dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar mengambil bagian penting dari senjatamu. Namun Qi Weika, yang masih seorang kaisar, kamu harus tahu betapa sulitnya untuk membunuh seorang kaisar. Kita mungkin melukainya, tetapi untuk membunuh. Aku sudah merencanakannya, Qi Weika berkata, pertahanan Kaisar Sayap Perak ini sangat kuat, dan juga sangat cepat. Namun serangan itu tidak menakutkan seperti pertahanannya. Jelas tingkat pemahamannya tidak terlalu tinggi, dan itu bergantung pada beberapa harta untuk pertahanan. Dan teknik pertempurannya bergantung pada pertempuran jarak dekat. Karena itu, sisi jiwanya harus lebih lemah. Momobu, kamu adalah pejuang absolut yang mahir dalam serangan jiwa. Selama kamu menyerang,
kita harus memiliki jaminan 90%, kata Qi Weika. Prajurit 1000 mata di layar tidak setuju. Qi Weika berkata, aku tidak akan membuang-buang waktu kamu semua berada di menara bintang sekarang. Aku bersedia, untuk menggunakan 3 miliar permata nila untuk membuat kamu membantu aku, dan ketika kita membunuh Kaisar Sayap Perak, kamu secara alami akan mendapatkan poin kontribusi. Juga barang-barang yang ditinggalkannya setelahnya, kamu akan mendapatkan banyak dari itu. Ah, banyak mata Momobu berkilau. 3 miliar permata nila, itu cukup murah hati. Biasanya butuh triliunan tahun Kaisar untuk mengumpulkan sebanyak itu, satu undangan dengan jumlah itu, ini sangat jarang. Qi Weika ini benar-benar pejuang yang sangat kaya, tuannya terlalu memanjakannya. Hanya di tingkat resmi puncak dan kekayaannya lebih dari banyak kaisar. Momobu tidak bisa tidak berseru. Sama seperti bagaimana Kaisar Yanzu terkenal sebagai putra satu-satunya ksatria Sihuo, Qi Weika ini sama dalam ras automaton. Seseorang harus tahu bahwa robot itu hidup dengan AI, mereka tidak memiliki gagasan tentang orang tua dan anak. Karenanya, Qi Weika dianggap kerabat tuannya yang paling penting. Aku di Menara Bintang, bagaimana aku akan pergi? Momobu bertanya, menggunakan kapal. Itu akan memakan waktu setengah tahun. Tidak, Qi Weika menggelengkan kepalanya. Menggunakan kapal akan memakan waktu terlalu lama. Momobu, teleport melalui negara dewa kamu. Aku akan memberi kamu koordinat yang aman. Langsung saja ke benua utama Yanji. Teleportasi negara dewa, ini akan mengungkap koordinat negara dewa aku. Dengan kemampuanmu Momobu, siapa yang akan kamu takuti di benua Yanji utama? Terlebih lagi, hanya aku yang akan tahu koordinat negara dewa kamu, dan sebagai sekutu, aku tidak bisa mengkhianati kamu. Momobu, kamu akan memiliki waktu ekstra setelah menyelesaikan misi untuk mengubah koordinat negara dewa kamu, ucap Qi Weika berbicara. Momobu akhirnya setuju. Hadiah dari kesepakatan ini, jika berhasil, terlalu mencolok. Setelah beberapa saat, dalam tempat tinggal Qi Weika di dunia virtual. Biarkan aku memperkenalkan kamu, ini dari kam otomat kami, Kaisar Black Jade dari ras Pangwan. Qi Weika menunjuk ke sampingnya. Itu adalah pria pendek kurus dengan topeng perak, tangannya seperti cakar binatang buas, hampir seperti dua pedang. Kaisar Batu Giok Hitam adalah seorang kaisar puncak dengan teleportasi. Black Jade, ini adalah kaisar jiwa maut dari ras 1000 mata. Dia sangat terkenal di medan perang ke-7, Qi Weika menunjuk ke arah Momobu dari ras 1000 mata. Kaisar Black Jade dan kaisar jiwa kematian. Keduanya adalah kaisar puncak, tetapi dalam hal reputasi, jiwa kematian lebih terkenal, terutama karena ada banyak kaisar yang mati di tangannya. Kaisar jiwa kematian, Black Jade pendek memandang Momobu, bukankah kamu di Menara Bintang? Momobu tersenyum, semua matanya tampak ramah, aku akan bergegas. Terburu-buru dari Menara Bintang, Black Jade tersenyum. Qi Weika pasti telah membayar harga yang lumayan besar untuk membuatmu kesal. Namun, setelah pertempuran ini, mari kita pergi ke Menara Bintang bersama-sama. Imbalan aku dari benua utama Yanji semakin kecil. Akan lebih baik untuk menuju ke Menara Bintang, mungkin ada beberapa barang di sana. Kamu juga ikut. Momobu mengangguk, bagus. Lokasi di perang wilayah luar dipisahkan menurut tingkat bahayanya. Benua utama Yanji dianggap sebagai tempat paling berbahaya bagi kam ke-26 manusia. Namun, dibandingkan dengan seluruh medan perang ke-7, meskipun benua utama Yanji masih dianggap sangat berbahaya, ada yang lain di atasnya. Tempat paling berbahaya itu adalah Menara Bintang. Menara Bintang berada satu tingkat di atasnya. Sejumlah besar kaisar berkumpul di sana, dan para kaisar dianggap lemah di sana. Kalau begitu mari kita cari tahu bagaimana kita akan berurusan dengan Kaisar Sayap Perak, kata Batu Giok Hitam. Juga, kita harus mendiskusikan penyelesaian barang-barangnya dan sebagainya. Ini akan memecahkan masalah yang mungkin kita temui nanti, kata Momobu. Benar, benar, Qi Weika tersenyum dan mengangguk. Qi Weika berdiskusi dengan dua kaisar yang dia undang tentang bagaimana berurusan dengan Kaisar Sayap Perak, dan juga tentang distribusi barang-barangnya. Haha, sesuai dengan rencana utama dan dua rencana kontingensi kita, Kaisar Perak pasti akan disegel bahkan jika dia tidak mati. Qi Weika jelas sangat bersemangat. Dia, ekspresinya tiba-tiba berubah, mengungkapkan keterkejutan dan kemarahan. Qi Weika, ucap kedua kaisar menatapnya,
merasakan ada sesuatu yang salah. Aku menyesal mengatakan ini. Chi Weika berdiri. Matanya berusaha keras untuk menekan amarahnya saat dia menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa menghadapinya sekarang. Apa yang terjadi? Kedua kaisar menjadi marah. Apakah dia menipu mereka? Rencananya ditetapkan, distribusi barang telah dilakukan, dan semua orang siap untuk bergerak. Namun sekarang mereka tidak bisa memulai. Silakan lihat ini. Chi Weika menahan amarahnya dan menunjuk ke udara. Sebuah layar muncul. Di atasnya ditampilkan semua area yang sedang dipindai oleh Chi Weika. Pada layar itu, seekor binatang besar bersayap perak sedang terbang. Tiba-tiba bayangan transparan setengah indah muncul dan menyebarkan energi abadi di sekitar binatang itu. Kemudian mereka menghilang di udara. Teleportasi. Kedua kaisar mengerutkan kening. Benar, teleportasi. Chi Weika mengertakkan gigi. Kaisar sayap perak hina ini terlalu licik. Aku mengikutinya diam-diam dan dia benar-benar mendapat bantuan dari sekutunya. Teleportasi ini, jauh dari radius deteksi pemindai aku. Aku tidak tahu kemana ia pergi. Kaisar Black Jade dan Kaisar Jiwa Kematian, saling bertukar pandang, tak berdaya. Namun kalian berdua, Chi Weika berbicara, masalah ini belum berakhir. Aku akan mengirimkan hadiah untuk mendapatkan bantuan dari semua sekutu kami. Dengan sekutu yang tak terhitung jumlahnya melihat keluar, selama kita menemukannya, aku akan segera tahu. Maka aku akan memberitahu kalian berdua. Kedua kaisar mengangguk. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Kaisar Jiwa Kematian mengangguk, kalau begitu aku akan pergi. Dan kemudian dia pun meninggalkan dunia virtual. Hubungi aku ketika kamu menemukannya. Giok Hitam juga pergi. Kedua kaisar jelas tidak senang. Jika latar belakang Chi Weika tidak sebesar itu, maka mereka berdua tidak akan begitu sopan. Bajingan, Chi Weika memukul meja dengan marah, menggertakkan giginya, dia benar-benar melarikan diri. Selama kamu berada di benua utama, aku pasti tidak akan memberi kamu kesempatan. Dengan sekutu yang tak terhitung jumlahnya mencari kamu, saat kami menemukan keberadaan kamu, kamu akan selesai. Chi Weika segera memberitahu sejumlah besar sekutunya, mengirimkan hadiah untuk yang dapat memberitahukan keberadaannya. Di dalam tepi benua utama, dua bayangan muncul di udara di atas danau yang sedingin es. Yang besar dan sebesar gunung, ditutupi sisik perak, itu adalah binatang bersayap perak besar, bayangan kecil adalah wanita tinggi 10 meter dengan sayap berkabut. Dia mempesona dengan tubuh setengah transparan, ditutupi baju zirah. Dia memiliki rambut seperti kristal, dan mata sedalam lautan. Kaisar Fantasi Bintang. Binatang bertanduk emas menatap titik kecil, terima kasih atas bantuan kamu. Dengan membantumu sekali ini, aku dengan mudah mendapatkan 10 juta elemen campuran. Jika kamu membutuhkan bantuan serupa di masa mendatang, hubungi aku. Ini jauh lebih mudah daripada membunuh pejabat puncak. Sayap transparan mengepak, dan matanya seperti air. Jika tidak ada yang lain, Kaisar Sayap Perak, aku akan pergi. Binatang itu mengangguk. Dia menghilang. Cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Binatang itu langsung menghilang juga. Luo Feng lapis baja hitam muncul di dalam danau, dia tidak bisa membantu tetapi bergumam. 10 juta elemen campuran sekaligus, guruku Huyan Bo hanya punya sebanyak itu. Menghabiskan uang untuk menyingkirkan ancaman itu. Setelah berteleportasi 1 tahun cahaya jauhnya, Chi Weika itu pasti tidak bisa menemukanku. Pikir Luo Feng. Ketika dia menyimpulkan bahwa prajurit otomat itu tidak akan pernah menyerah, mengikutinya dari kejauhan, dia segera membuat keputusan untuk menghabiskan uang untuk mendapatkan bantuan. Meskipun dia bisa mendapatkan Kaisar Blutus, senior ketiganya untuk membantu, dia tidak berada di medan perang wilayah luar, dan teleportasi negara dewa jarak jauh akan dipantau oleh Chi Weika. Itu akan dengan mudah mengungkapkan lokasi negara dewanya kepada orang lain. Karena itu, Luo Feng lebih suka menghabiskan uang dan mendapatkan seseorang yang bisa menggunakan teleportasi dari kam manusia. Membuat sekutunya untuk memindahkannya, sangat sederhana. Cukup berteleportasi tanpa harus bertempur, maka biayanya tidak harus terlalu tinggi. 10 juta elemen campuran adalah jumlah normal. Jika terlalu rendah, para prajurit yang bisa berteleportasi tidak akan repot dengan itu. Harga ini normal. Jika dia membutuhkan sekutu untuk bertarung, harganya akan jauh lebih tinggi. Kemudian, Luo Feng membalik tangannya, sepasang sayap wijen kecil dari sayap perak muncul dan bergabung dengan tubuhnya.
Dia menumbuhkan sepasang sayap, warnanya sedikit berubah. Ini adalah harta karun sejati. Mengubah warnanya sangat sederhana. Setelah menyatu dengan sayap Sawu, Luo Feng mengeluarkan energi yang kuat. Energi junjungan sektoralnya benar-benar tertutup oleh sepasang sayap itu. Dia segera menjadi dewa bersayap hitam. Ayo pergi. Luo Feng dengan santai mengambil kapal kelas C9 dari kapal yang tak terhitung jumlahnya dan duduk di dalamnya, dan dengan cepat segera pergi. Kapal itu terbang di atas benua utama. Luo Feng, Luo Feng. Suara Babata berbunyi di benaknya, ada pemberitahuan penting yang harus kamu lihat. Ini adalah ringkasan dari apa yang diambil oleh pemindai, itu adalah sekelompok ras lain yang mengobrol 920 juta kilometer jauhnya. Luo Feng duduk di dalam ruang kontrolnya dan melihat layar di lengannya, itu segera memutar siaran 3 tingkat abadi yang sedang mengobrol. 50 juta permata nila. Hehe, jumlah yang sangat besar. 50 juta permata nila hanya untuk mengungkapkan koordinat Kaisar Sayap Perak. Saat dikonfirmasi, kami akan mendapatkan 50 juta permata nila. Karunia ini, dari mana asalnya? Imbalan untuk informasi itu pasti tinggi, bukankah orang ini terlalu kaya? Siapa yang tahu, bagaimanapun orang yang mengirimkan hadiah ini pasti tidak akan menipu kita. Lagi pula ini adalah siaran publik, dan sekutu yang tak terhitung akan mengetahuinya. Jika dia berani menipu kita, tidak membayar setelahnya, itu akan menyinggung seluruh aliansi. Kaisar Sayap Perak yang malang. Kaisar Sayap Perak ini akan merasa sulit untuk bepergian di sekitar benua utama Yanji. Melihat detail pemindai, Luo Feng mengerutkan kening. Luo Feng, musuh itu tidak akan menyerah. Babata berkomunikasi. Itu sudah diduga, aku memang mencuri kapal penting miliknya. Itu adalah bagian penting dari 9 daerah Dewa Absolut. Luo Feng mengejek. Namun, karena ini adalah siaran umum dari hadiah untuk aliansi otomat di benua utama Yanji, sepertinya pejuang ini telah menyiapkan cadangan dan memiliki kepercayaan diri dalam berurusan denganku. Kalau tidak, dia tidak akan mengumumkan hal ini, sepertinya aku tidak bisa mengungkapkan makhluk bertanduk emas untuk sementara waktu. Perhatian itu penting, Babata menekankan. Luo Feng mengangguk, dia sangat jelas bahwa musuh siap untuk membawanya, dia hanya menunggu kesempatan. Mengutuk, pemindai aku terlalu buruk dibandingkan dengan pemindainya, kalau tidak aku tidak akan berada dalam posisi ini. Saat pemindai aku lebih maju daripada miliknya, aku bisa memanfaatkannya. Luo Feng mengertakkan gigi. Aku tidak bisa menunda lagi. Aku akan menuju ke Kam ke-26 sekarang, dan menemukan cara untuk mendapatkan harga tinggi untuk barang-barang aku. Dengan kekayaan yang cukup, aku dapat membeli pemindai yang lebih baik. Kemudian kapal dengan cepat terbang jauh dari benua utama. Perjalanan kembali ke Kam ke-26 ini akan membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk mencapainya. Di sepanjang jalan, di tempat perjalanan di benua utama Yanji yang terdekat dengan Luo Feng. Ruang bergelombang dan kapal pisau hitam muncul. Perjalanan selesai, Yang Mulia, kami akan membutuhkan 6 hari lagi untuk mencapai wilayah luar benua utama. Ada sejumlah besar bentuk di sana, bahkan bentuk dari benua Yanji sangat besar, akan butuh waktu lama untuk terbang. Dibutuhkan sekitar 1 atau 2 bulan terbang untuk sampai ke benua utama. Patung batu hitam seperti pemuda memancarkan energi gelap, dia menatap ruang yang luas melalui kapal. Benua Yanji adalah langkah pertama aku. Pemuda lapis baja hitam berkata dengan lembut. Sama seperti kapal pemuda ini melewati perjalanan alam semesta, ekspresi Luo Feng berubah di kapalnya. Luo Feng berbalik dengan sengit, menatap titik perjalanan dengan keras. Pandangannya tampaknya melewati penghalang ruang itu sendiri, menatap ke kejauhan. Luo Feng merasakan setiap sel di tubuhnya bergetar kegirangan, hampir seperti pengemis kelaparan yang tak terhitung jumlahnya melihat makanan. Keributan dari setiap sel di tubuhnya ini, mereka semua terkunci di arah itu. Luo Feng sepertinya merasakan sesuatu di depan dalam titik perjalanan itu. Harta yang membuat setiap sel di tubuhnya melompat, itu ada di sana. Perasaan ini, mirip dengan prajurit dan baju besi jenderal. Detak jantung Luo Feng seketika menjadi naik. Tapi bahkan kedua armor tidak pernah membuatku menggigil seperti ini sebelumnya. Perasaan ini sangat kuat meskipun jaraknya jauh. Jelas jauh melebihi pentingnya kedua armor. Luo Feng berdeham, ada apa? Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak.
Sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.